الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وبارك وسلم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في الآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ma'asyarul muslimin, sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini seluruh umat Islam dari ufuk timur hingga ufuk barat mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Kau sudah puasa 30 hari lamanya. Jangan kau sangka ibadahmu itu yang akan memasukkan engkau ke dalam surga. Belum ada apa-apanya ibadahmu itu dibandingkan nikmat hembusan nafas, detak jantung darah yang menetes. Belum ada apa-apanya makan minum lelapmu di tengah malam gulita. Belum ada apa-apanya di hadapan surganya Allah. Oleh karena itu orang beriman mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung untuk kita berlomba-lomba dalam ketaatan. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadanlah kita bisa menimbah amal sebanyak-banyaknya. Tak ada yang ditinggalkan oleh Ramadan melainkan catatan amal yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan seorang pedagang yang telah menyelesaikan perniagaannya, tentunya dia akan menghitung berapa kerugian dan berapa keuntungan. Begitu pula kita hari ini, kita bermuhasabah, merenung-renung bagaimana kiranya ibadah kita selama Ramadan. Apakah sudah maksimal ataupun justru jauh merosot dari yang sebelumnya? Perlu kita renung-renungkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita renung-renungkan sejenak, banyak saudara kita, mereka yang ingin duduk bersama kita di waktu yang mulia ini, tapi apalah daya, dia hanya bisa meneteskan air mata. Sayup-sayup gema takbir masuk ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa? Nikmat kesehatannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih bisa duduk di tempat yang mulia. Masih Allah berikan kita nikmat hembusan nafas, detak jantung darah yang menetes. Hadirin sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah.
Barulah rasanya kemarin kita berbondong-bondong menyaksikan hilal Ramadan. Namun hari ini kita sudah pada bulan Syawal. Begitulah cepatnya hari itu berganti berubah. Hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu pun berubah menjadi abad. Di mana mereka yang dulu hebat-hebat, penguasa, semuanya mati hilang di telan zaman. Yang tinggal hanyalah apakah mereka orang paling baik dicatat dengan tinta emas, ataupun mereka orang paling buruk dihujat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kita tinggalkan hari ini? Fir'aun mati juga meninggalkan nama. Korun mati juga meninggalkan nama. Haman mati juga meninggalkan nama. Tapi tak ada satupun di muka bumi ini orang yang mau namanya diberikan nama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, nama yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, tinggalkanlah nama yang baik, cerita-cerita yang baik, cerita orang kaya yang membangun masjid, cerita orang kaya yang membantu pondok pesantren, cerita orang kaya yang membantu fakir dan miskin. Karena sesungguhnya ketika kita mati yang akan dikenang ialah nama baik ataupun nama buruk. Tak perlu kita angkuh dan sombong bahwa sesungguhnya walaupun gelar kita profesor dan doktor, tapi ingat, ketika ruh tercabut dari jasad, maka engkau hanyalah bangkai yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dan gelarmu bukan lagi profesor dan doktor, melainkan almarhum dan almarhumah. Jadi tak perlu kita angkuh dan sombong. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepada kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di khutbah kita di waktu yang mulia ini ialah 5 hikmah dari Ramadan yang kita petik pada saat Aidil Fitri. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama ialah hablum minallah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kalian taubatan nasuha. Mohon ampunlah kalian kepadaku, kata Allah. Man min muslimin yuzni muzamban. Banyak orang salah, silap, salah, berdosa dia kepada Allah. Lalu bagaimana cara dia bertaubat kepada Allah? Pertama, dia lakukan mandi taubat. Setelah mandi taubat, dia laksanakan salat sunnat 2 rakaat. Usolli sunnatan taubat, raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Dia pun mengangkat takbir Allahu Akbar, menyerahkan diri kepada Allah yang maha besar. Dia bacakan suratul Fatihah di rakaat pertama, dan ayat dia baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua dia bacakan suratul Fatihah dan ayat Qul huwallahu ahad. Summa yastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Duduk dia berzikir mengingat Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Yang hari ini merasa bergelimangan dosa, jangan pernah bersedih. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, aku takkan menerima taubat orang yang mempersekutukanku. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dosa selain itu aku ampuni, kata Allah. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadir ini mungkin banyak bergelimangan dosa, jangan pernah bersedih. Itulah sifat manusia. Manusia itu diambil dari kata nasiyah, lupa dia bahwa dia akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah, ada yang maha besar, Allah yang maha rahman dan rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Maka mohon ampunlah, datanglah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Lalu bagaimana cara kita menjaga komunikasi kita dengan Allah? Jangan pernah kita meninggalkan solat, karena sesungguhnya solatlah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah solat kita tinggalkan, bagaimana Allah ingin menolong kita? Walau hari ini kita masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat, tapi jangan pernah tinggalkan solat. Dengan jalan itulah Allah memberikan kita hidayah. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan banyak fenomena yang sangat memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, di mana banyak orang mulai meremehkan solat, meninggalkan solat, bahkan meninggalkannya secara sengaja. Sementara kita tahu solat adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lainnya. Semua itu tergambar pada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendapat wahyu perintah salat, Rasulullah diperjalankan melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Dari situlah kita tahu betapa agungnya dan betapa mulianya ibadah salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah. Salat adalah tiang agama, dan agama tak akan tegak kalau tak dengannya. Dari mana kita tahu? Nabi yang mengatakan itu. Raqsul amri Islam wa amaduhul salat wa zirwatu wa sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokoknya adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Di samping itu, solat adalah ibadah yang pertama kali yang akan dihisab di yaumil mahsyar nanti. Kalaulah ibadah solatnya baik, maka ibadah lainnya juga akan ikut baik. Dan di samping itu, solat adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kana min akhiri wasiyati Rasulullah al-salat, al-salat, al-salat wa ma malakat aymanukum. Kerjakanlah solat, kerjakanlah solat, kerjakanlah solat, dan memerdekakan budak-budakmu. Bayangkan begitulah luar biasanya ibadah solat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir sejenak. Ketika Allah turunkan perintah puasa, Allah hanya menurunkan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ketika Allah turunkan perintah haji, Allah hanya menurunkan ayat. Ketika Allah turunkan perintah zakat, Allah hanya menurunkan ayat. Tapi ketika Allah turunkan perintah salat, Allah tak menurunkan ayat, tapi Allah jemput langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Karena pesan ini tak bisa dipesan-pesankan. Dijemput oleh manusia yang sangat mulia, dikawal oleh makhluk Allah yang paling mulia, Sayyidina Jibril alaihi salam. Begitulah betapa agungnya dan betapa mulianya perintah solat yang kita amalkan hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita pikir-pikir saudaraku, kalau engkau tak membayar zakat, engkau masih dikatakan Islam. Ketika engkau tak kerjakan haji, engkau masih dikatakan Islam. Ketika engkau tak berpuasa, engkau masih dikatakan Islam. Tapi ketika engkau tak kerjakan solat, kau anggap solat itu tak ada apa-apanya. Ketika azan berkumandang hayya ala solah, kau katakan tak ada gunanya solat itu. Tak solat pun aku kaya, tak solat pun hartaku banyak. Ingatlah, itu adalah nikmat, itu adalah azab yang dibaluti oleh rahmat. Allah sesatkan dia dengan harta yang banyak. Itulah yang disebut dengan isti'raj. Allah sesatkan dia dengan harta yang begitu banyak agar dia lupa bertobat dan beribadah kepada Allah. Jadi hari ini jangan bangga kalau tak solat harta banyak, kalau tak solat jabatan tinggi. Ingatlah, Allah sedang mempermainkanmu. Maka merenung-renunglah sejenak, hari ini aku ada di posisi yang mana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi katakan, man taraka salata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, dianggap salat itu tak ada apa-apanya, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Nyata dia ingkar kepada Allah. Allah saja dia lawan, apalagi manusia. Rasulullah saja dia lawan, apalagi ulama.
orang yang kafir 4 gugur. Pertama, tak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, dan tak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Gugur fardu kifayahnya. Inilah bagi orang yang menganggap solat itu tak ada apa-apanya dan dia tak mengerjakan solat. Di hari yang Aidil Fitri ini renung-renungkanlah bahwa sesungguhnya kita tak lama hidup di dunia ini. Paling lama 60-70, habis itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena kita dengan tipu daya dunia. Kita ini ibaratkan orang yang merantau dan pasti akan pulang ke kampung halaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berjalan, Rasulullah menengok seorang anak muda, dia menangis. Bertanyalah Rasulullah, "Wahai anak muda, mengapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal. Tak ada yang ingin menyelenggarakan fardu kifayahnya." Mendengar itu pun Rasulullah menengok jasad dari ayah anak tersebut. Apa yang terjadi? Allah tunjukkan kuasanya. Begitulah hinanya orang yang tak solat. Ternyata mayat tersebut berubah menjadi seekor babi. Summa na'udzubillah. Menengok itu pun Rasulullah memanggil para sahabat untuk menyelenggarakan fardu kifayahnya. Melalui mukjizat Rasulullah berdoa agar mayat ini kembali berubah menjadi manusia. Namun Allah kabulkan dan dilaksanakanlah fardu kifayahnya. Tapi apa yang terjadi? Allah tunjukkan kembali kuasanya. Ketika hendak dimakamkan, mayat itu kembali berubah menjadi seekor babi. Summa na'udzubillah. Dari kisah ini pelajaran bagi kita bahwa begitu hinanya orang yang tak solat, begitu kejihnya orang yang tak solat. Maka karena itu renung-renungkanlah sejenak. Kita beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah, saudara? Dahulunya kita hanya tanah. Sifat tanah adalah hitam, warnanya tidak menarik. Dia berada di bawah telapak kaki berbau busuk. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, mayat terbujur keranda diusung. Lalu apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Tak tahu entah kapan tiba masanya. Malaikat mau tiba datang mencabut nyawa dengan sekali sentakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kata Sayyidina Ali, "Aish masyi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Aish masyi'ta, apa yang ingin kau kerjakan, kerjakanlah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Kau akan menjadi santapan cacing tanah, kau akan menjadi bangkai, kau akan menjadi santapan ular-ular di alam barzah. Oleh karena itu jangan pernah menyombongkan diri." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Hari ini ada orang yang beribadah, taat dia beribadah, sedekahnya mantap, hajinya bagus, semua amalnya bagus. Tapi hari ini ada orang yang tak pandai menjaga lisannya. Banyak orang yang beribadah, ada nanti kata Nabi, orang yang rajin ibadah, taat dia beribadah, tapi dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Inilah orang masuk ke dalam neraka bukan karena dia tak beramal, tapi justru amalnya banyak. Tapi ada nanti yang akan menjahannamkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "At-tadruna manil muflis?" Wahai sahabat, tahukah kalian siapa nanti orang yang akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala? Siapa ya Rasulullah? Bermacam-macamlah jawaban dari para sahabat. Orang yang dihinakan Allah ini ya Rasulullah, dia yang tidak memiliki kekayaan. Dia seorang budak hamba sahaya. Bermacam-macamlah jawaban dari para sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Dan ada juga yang menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang dihinakan Allah ialah orang yang tidak memiliki dirham ataupun kekayaan yang melimpah. Lalu apa kata Rasulullah? La, tidak wahai sahabat. Orang yang dihinakan Allah bukan dia tak memiliki jabatan, bukan dia seorang hamba sahaya, tapi melainkan
innal muflisam min ummati mal ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin. Golongan dari umatku, kata Nabi, yang akan datang membawa pahala solat, zakat, haji, puasa, dan pahala-pahala kebaikan lainnya. Di satu sisi dia membawa amal yang luar biasa, namun dari hara yang berlawanan dia juga datang membawa dosa. Apa dosanya? Tak pandai menjaga lisannya. Selama hidup di dunia, datanglah dari arah yang berlawanan. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, ini pahala solat saya. Datanglah dari arah yang berlawanan. Ya Allah, dia memang taat, dia rajin beribadah, dia rajin solat, tapi selama hidup di dunia, lidahnya kasar, menyakiti hatiku. Ya Allah, aku belum sempat meminta pertanggungjawaban. Hati-hati dengan lidah, wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya kalaulah luka kita nampak darahnya, tapi karena lidah lukanya tak nampak, galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, tapi hati yang luka di mana obat kan hendak kita cari. Karena sesungguhnya bahaya dari lisan, sakitnya tak tampak tapi bekasnya tetap terasa. Jadi hati-hati kita dengan lisan. Berbaik-baik sangkalah dalam berbicara. Jangan sampai karena lidah kita orang tersakiti. Jangan sampai karena lidah kita orang merasa dirinya hina. Hari ini banyak orang beribadah namun tak pandai menjaga lisannya, sehingga merendahkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu datang lagi dari arah sebelah kiri. Dia melapor, ya Allah, ini pahala puasa haji saya. Datanglah dari arah yang berlawanan. Dia memang ahli ibadah, ya Allah, tapi selama hidup di dunia dia memakan hak saya tanpa sebab. Saya belum sempat meminta pertanggungjawaban. Betul itu engkau lakukan, kata Allah. Ya Allah, dipindahkanlah ibadah orang tadi kepadanya. Dipindahkanlah dosa orang tadi kepadanya. Kalau yang menuntut masih banyak tapi ibadahnya sudah habis, maka dipindahkan semua dosa orang yang menuntut kepadanya dan dia dibenamkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah. Ini orang masuk neraka bukan karena dia tak beribadah, bukan karena dia tak melakukan ketaatan. Dia taat tapi tak pandai menjaga lisan. Yang hari ini berhati-hatilah, pandai-pandailah menjaga mulut kita agar senantiasa nanti kita di hadapan Allah tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sinilah lahirnya tradisi mudik lebaran. Kenapa? Ketika kita mudik lebaran, disitulah momen kita menjumpai sanak saudara, keluarga, kaum kerabat yang mungkin dulu pernah kita zolimi, pernah kita makan haknya, pernah kita ambil, mungkin lidah kita melukainya. Ketika kita pulang, kita datang bermaaf-maafan kepada mereka, meminta ampun kepada mereka atas segala dosa dan silap yang pernah kita lakukan. Wahai saudaraku, ingatlah, kalau dosa kepada Allah bisa kita langsung bertaubat kepada Allah, Allah akan terima. Tapi dosa kepada sesama manusia tak bisa selesai dengan bertaubat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kata Allah. Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan ambillah, apa yang ingin kau kerjakan lakukanlah, tapi satu tak bisa aku kabulkan, kata Allah. Dosa kepada sesama manusia harus engkau selesaikan, dengan yang bersangkutan. Bayangkan Nabi Muhammad Sayyidina wal Mursalin, itu pun tak bisa Allah ampuni, karena dosa sesama manusia harus kita selesaikan. Walau seminggu menangis di multazam Ka'bah sampai basah kiswa itu, maka Allah tak akan bisa mengampuni kalau kita belum menyelesaikan kepada yang bersangkutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Aidil Fitri yang dimuliakan Allah. Suatu ketika para sahabat heran menengok Rasulullah aneh pada hari Aidil Fitri. Tak ada angin, tak ada hujan, Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Mengapa Rasulullah ini mengucapkan amin sampai 3 kali? Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, mengapa tadi engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Tidakkah engkau tahu, wahai sahabat, kata Rasulullah, bahwa Jibril telah turun kepadaku dan berkata,
"Ya Rasulullah, di hari 1 Syawal ini aku ingin berdoa. Maukah engkau mengaminkan?" "Silakan," kata Rasulullah. Logikanya, kalaulah yang berdoa itu Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, mungkinkah doa itu tidak dikabulkan? Pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permintaan. Yang pertama, "Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang anak kalau dia belum datang meminta maaf kepada kedua orang tuanya." Amin, kata Rasulullah. Lalu doa yang kedua, "Jangan engkau terima amal ibadah seorang istri kalau dia belum datang meminta maaf kepada suaminya." Amin, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga, "Jangan engkau terima amal ibadah seorang mukmin kalau dia belum saling memaafkan dengan sesama saudaranya." Hari ini betapa banyak kita beribadah, tapi kita tak bertegur sapa dengan sanak saudara kita, dengan keluarga kaum kerabat kita. Renung-renungkanlah sejenak. Memang kita manusia ini tempat salah dan silap, tapi tentunya apa yang kita dengar, apa yang kita kaji, itulah menjadi konter bagi kita untuk kita bermuhasabah. Oh, salah ternyata yang aku lakukan selama ini. Karena urusan dengan sesama manusia ini berat, tapi itulah ganjarannya pun luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pegang yang 2 tadi, selamat kita dunia akhirat. Hablum minallah, hablum minan nas. Perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ialah Ramadan melatih kita menjadi orang yang dermawan, rajin bersedekah kepada saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, 30 hari lamanya kita menahan makan dan minum. Kita hanya bisa menahan sampai azan maghrib berkumandang. Laparmu ada batasnya, kering kerongkonganmu ada batasnya. Tapi ada nun di sana, sanak saudara kita, mereka yang lapar tanpa batas. Hari ini mereka lapar, besok mereka lapar. Kita ini zalim di hadapan Allah ketika kita membiarkan saudara kita di sana mengemis meminta-minta. Makanya Nabi Muhammad ketika selesai salat Idul Fitri, tasaddaqna, bersedekahlah wahai jamaah. Maka jamaah mengeluarkan harta mereka, anting mereka, cincin mereka, harta mereka, karena mereka sadar bahwa sesungguhnya yang disedekahkan itulah nanti yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya yang kita sedekahkan itulah nanti akan menolong kita di hadapan Allah. Kullu rib'in tatazilli sadaqatihi. Nanti di padang mahsyar orang sibuk dengan urusan yang begitu luar biasa. Matahari sedengkal kepala, keringat sampai batas leher, begitu panasnya hari itu. Tapi ada orang yang tenang di bawah singgasana sedekahnya selama hidup di dunia. Pernah dia hidup membantu masjid 100 sak semen, pernah dia membantu batu bata, pernah membantu kas masjid. Itulah nanti yang akan membawa dan menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadar-sadarkan diri kita, ibadah yang paling dirindukan oleh orang di alam tanah, di alam barzah itu apa dia? Yakni sedekah. Allah katakan itu, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika engkau berikan kami kesempatan hidup, fahasaddaqa wa akum minas salihin. Kami ingin bersedekah ya Allah. Yang hari ini kita tahu masjid kita menggalang dana untuk pembebasan tanah. Berlomba-lombalah kita di situ. Karena apa? Itulah amal jariyah bagi kita. Yang kita makan itu akan habis. Ma'akal ta'abnaita. Yang kau makan busuk, wa ma labis samla abdoita. Yang kau pakai lapuk, wa ma tasadaqta amdoita. Yang kau sedekahkan itulah nanti yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Lalu yang keempat ialah hikmah dari Ramadan yang kita petik pada saat Idul Fitri. Ketika anak-anak muda mulai rajin ke masjid, ketika anak-anak muda mulai aktif bertadarus, beriktikaf di masjid, sebulan mereka dilatih. Hendaknya mereka di luar Ramadan menjadi lebih baik, karena sesungguhnya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau menduga bahwa kami
tak akan menjemput engkau nanti di dunia, dan engkau akan mati menghadapku, kata Allah, pastinya engkau akan mati. Ingat, masa mudamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti akan kita urus di hadapan Allah? Innal sam'an, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingatlah Allah pernah berjanji yang disampaikan oleh Nabi. Apa dia? Sab'atun yuzilluhumullah, akan ada nanti 7 golongan yang akan mendapat singgasana-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di samping orang yang bersedekah di padang mahsyar, nanti akan ada 7 golongan yang akan mendapat langsung perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Satu di antaranya, syabun, anak muda, nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak orang tua? Orang tua yang beribadah itu memang sudah masanya, karena malaikat maut sudah mengintai. Tapi anak muda, nafsunya bergejolak, darahnya berapi-api, tapi dia bisa mengontrol dirinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah akan mendapatkan singgasana perlindunganku, kata Allah. Selain siapa lagi di antaranya? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, rajin salat berjamaah, rajin berkumpul di masjid, beriktikaf membaca Al-Quran, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Walaupun dia di luar, iza zukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, ingatlah bahwa Allah berkata dalam surah yang selalu dibacakan imam pada subuh Jumat, suratul Sajadah, alif lam mim tanzir. Allah berkata di situ, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kata mereka yang diazab dalam neraka jahanam, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, balikkan lagi kami ya Allah ke dunia. Kalau engkau aku hidupkan, apa yang mau engkau lakukan, kata Allah. Na'mal salihan inna muqinun. Kami ingin beramal soleh, kami ingin membantu fakir miskin, kami ingin membantu masjid, tapi apalah daya, tak ada gunanya penyesalan, karena masa yang lalu tak bisa kita ulang kembali. Lan tarji'al ayyamu lati madat, sedetik yang lalu pun tak bisa kita ulang, apalagi yang lalu di masa yang akan datang dapat kita isi dengan astaghfirullahal azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu yang kelima, apa dia? Hikmah dari bulan puasa ialah di bulan yang fitri ini kita berbakti dan memuliakan ibu dan ayah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini betapa banyak orang tidak menghargai dan memuliakan ibunya. Hari ini betapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama menjadi pembantu. Kalaulah kita ingat berapa kali dia tak salat tarawih dulu ketika kita menangis merengek di rumah. Lalu masa tuanya pun ingin kita susahkan dia. Dengan apa? Kita titipkan cucunya, kita titipkan anak kita kepadanya. Dia takkan pernah menolak cucunya karena dia sayang. Tapi kita yang harus berpikir, kenapa dulu 9 bulan 10 hari dia mengandung kita, membengkok tulang belakangnya, hormonnya berubah, lalu melahirkan kita, meregang nyawa dia melahirkan kita, menetes darahnya dalam badan kita, disusukan kita 2 tahun lamanya, dibesarkannya kita. Apakah mungkin di masa tuanya kita masih ingin menyusahkan mereka? Tentunya mereka ingin tenang beribadah. Carilah orang yang bisa mengurus cucunya, biarkan dia hanya mengontrol. Hari ini banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin beribadah tapi disibukkan mengurus cucunya. Tentunya itu tak salah, tapi kitalah yang harus berpikir. Dulu kita sudah banyak menyusahkan dia. Di hari yang fitri ini, muliakan dia, cium tangannya, peluk tubuhnya. Ada sesuatu yang tak bisa dibayar dengan uang. Apa dia?
ketika orang tua sudah tiada, ketika gema takbir berkumandang di hari yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah baru menetes air mata kita. Dulu ketika dia ada, kita tak mau memuliakannya. Hari ini ketika dia tiada, percayalah, engkau akan mencari mana kain yang dulu sering dia pakai, mana dulu tempat duduk dia solat saat tahajud, mana dulu Quran yang sering dia baca, di mana tempat dia duduk sambil makan kacang minum teh. Itu pun bisa menghilangkan rindu kita kepada emak dan ayah kita. Bayangkan, yang tak sempat pulang kampung, sempat-sempatkanlah pulang. Ketika dia masih ada, muliakan dia. Karena ketika dia sudah tiada, hampa rasanya dunia. Dia tak berharap kita pulang membawa mobil mewah. Dia tak berharap kita pulang membawa harta yang banyak. Dia hanya berharap ketika waktu subuh takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang kita mencium tangannya, memeluk tubuhnya. Itu yang diharapkan dari kita sebenarnya. Dia tak mengharap harta yang banyak, wahai saudaraku. Yang masih hidup, muliakan dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, berikan makanan kesukaannya, berikan kain yang bagus baginya, berikan telepung untuknya. Yang kita belikan itu belum tentu dia pakai, tapi insya Allah itu menyenangkan dia. Ketika dia senang, rahmat Allah akan turun kepada kita. Ingatlah, penzina dia di dunia senang, di akhirat dia baru dapat. Peminum khamar, dunia senang, akhirat dia baru dapat. Tapi orang yang durhaka kepada orang tuanya, dunia akhirat pasti Allah balas. Karena apa? Orang tua adalah keramat hidup. Keramat bukan pohon yang rindang. Keramat bukan makam di atas bukit. Keramat adalah ibumu di rumah. Muliakan dia, maka surga akan kau dapatkan. Karena pernah pada zaman Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berjihad kepadamu ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah ibumu masih hidup? Ya Rasulullah. Pulang kau ke rumah, cuci kakinya, cium tangannya, peluk tubuhnya. Itulah jihad bagi engkau hari ini. Hari ini kita lupa betapa banyak kita mencium alim ulama, tapi kita lupa mencium tangan emak dan ayah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, sempat-sempatlah pulang ke kampung halaman. Kalau tak ada duit, tabunglah. Kalaupun ekonomi hari ini tak menentu, memang itulah kita hari ini. Sempat-sempatkanlah menelpon dia, video call lah dengan dia. Jangan sampai di hari yang fitri ini dia datang ke konter HP dan bertanya, "Nak, tolong periksa HP saya." "Kenapa HP ibu?" "Anak saya tak pernah menelpon." Sumpah, na'udzubillah. Ini bukan HP yang rusak. Ini anak ibu memang tidak ada menelpon. Maka kalaupun ada duit berlebih, kirimlah kepada emak ayah kita. Karena sesungguhnya kau jadikan dia seperti raja, maka rizkimu akan seperti para raja-raja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, muliakan ibumu. Yang masih ada tampak senyumnya di pelupuk mata hari ini, peluk dia. Yang tak ada, datanglah ke makamnya. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin. Memintalah kepada Allah ampunan baginya. Kirimkanlah suratul Fatihah. Karena apa yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itulah yang bisa kita lakukan. Itulah nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 hikmah dari Ramadan yang bisa kita petik pada saat Aidil Fitri ini. Ingatlah, renung-renungkanlah. Yang hari ini tak solat, mulailah rajin solat. Mulailah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang hari ini tak mau bersedekah, mulailah bersedekah. Karena sedekah menolak bala, sedekah melunakkan hati, maka mulailah bersedekah. Yang hari ini yang hari ini tak mau beribadah, yang masih diberikan nikmat hembusan nafas, detak jantung, darah yang menetes, ingatlah masa mudamu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku.
Lalu yang selanjutnya, muliakan ibu kita, muliakan kedua orang tua kita, ayah kita. Meregang nyawa ibu kita melahir, ibu kita, ayah kita melepuh kulit tangannya di panas-panas mencari nafkah untuk membesarkan kita, lalu menyekolahkan kita hingga kita jadi orang yang disegani dan dimuliakan hari ini. Ayah kita adalah pahlawan bagi kita. Nanti pulang selesai solat Id, datangi dia, cium tangannya, peluk tubuhnya. Itulah sesungguhnya rajamu yang ada di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita ambil iktibar pelajarannya dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Jangan pernah sombong di hadapan Allah. Ingat, ketika ajalmu sampai, sedetik pun tak bisa kita tunda, tak bisa kita undurkan. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyada. Walau engkau lari dari ruang besi sekalipun, iza jaa ajaluhum, ketika ajal sampai, la yastakiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat. Kalaulah manusia mulia karena hartanya, maka tak ada yang lebih mulia dari Korun. Kalaulah manusia mulia karena jabatannya, maka tak ada yang lebih mulia dari Fir'aun. Kalaulah manusia mulia karena kecerdasannya, maka tak ada yang lebih mulia dari Haman. Lalu tolak apa tolak ukur di hadapan Allah? Imtisalin awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang. Semoga kita semua termasuk hamba yang bertakwa dan mendapatkan maghfirah ampunan Allah, itsku minan nar, terbebasnya kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilwalahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli astaghfirullahal azim la wa lakum isrul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah arsala rasuluhu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa barik wa sallim. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو استاق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال الله تعالى في الآيات الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang fitri ini ampunilah kami ya Allah. Dosa ayah kami melepuh kulitnya ketika mencari nafkah untuk membesarkan kami ya Allah, hingga kami menjadi orang yang disegani hari ini. Ibu kami ya Allah, muliakan dia, meregang nyawa dia melahirkan kami ya Allah. Jika dia sudah tiada, jadikan makamnya taman-taman surgamu ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam beragama ya
ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, berikan kami ilmu yang barokah. Wa taubatan qoblal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat setelah mati ya Allah. Allahumma hawin alaina, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankanlah sakaratul maut kami ya Allah ketika ajal kami sampai ya arhamar rahimin. Wan najata minan nari wal afwa indal hisab, berikan kami ampunan ketika amal kami dihisab, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin, sesungguhnya kami termasuk hamba-Mu yang zalim ya Allah. Hanya kepada Engkau-lah kami memohon ampunan di hari yang baik ini, di hari Syawal ini. Ampunkan dosa kami, masukkan kami dalam golongan orang-orang yang Kau berikan maghfirah itsku minan nar-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna akhiru kalamina, jadikan akhir kalam kami ya Allah ketika ajal kami sampai yang terucap dari lisan kami la ilaha illallah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal riba wal qamar wal zina wal munkar. Jauhkan kami, keluarga, anak, istri kami dari bala, bencana, perbuatan zina dan perbuatan mungkar ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tiada di bumi dan di langit yang bisa memudaratkan atas perlindungan-Mu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di waktu yang mulia ini, di waktu yang mustajab berdoa ini ya Allah, kami meminta seluruh umat Islam kepadamu ya Allah. Allahumma aizzal Islam wal muslimina fi Palestin, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, bantulah para mujahid di Palestina ya Allah. Allahumma harriril Masjidil Aqsal Mubarak, selamatkanlah Masjidil Aqsa ya arhamar rahimin dari orang-orang kafir laknatullah ya zal jalali wal ikram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terharu saya sangat. Masya Allah.
Boleh menyambut Cik Ustaz. Ah, betul Ustaz. Bawa aja lah. Pada cek satu, cek mati mah cek